Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmara kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai bacaannya, seperti biasa, Mari harus jelasin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung ini dia Scorpio. Ada energi dari Queen of Swords di situ. Berikut hadir energi dari Queen of Cups reverse. Kemudian di sana hadir energinya di sini, aduh, iya, sedang gundah gulana, resah gelisah, sedih. Begitu ya si pasangannya kamu. Ada rasa cemas, ada rasa takut gitu. Yang Mari lihat cukup intens ya, mengganggu si dianya. Di sini gini, cemasnya dia, apakah dia sudah menjadi pasangan yang baik untuk kamu? Apakah dia sudah menjadi pasangan yang bertanggung jawab untuk kamu? Apakah kamu bahagia dengan dia? Gitu ya, apakah kamu merasa nyaman dengan dirinya gitu ya. Jadi ada kayak pertanyaan-pertanyaan tentang diri dia sendiri sih, tentang dia sendiri bagaimana menjadi partnernya kamu. Nah, begitu ya. Marliat memang kayaknya orang ini punya kebiasaan mengkoreksi diri dulu ya, dan bahkan bisa-bisa ngeblame ya, ngeblame diri sendiri gitu loh, atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia. Jadi kayak mudah diserang sama guilty feeling ini kalau melihat pasanganmu gitu loh. Jadi inginnya dia itu tuh berarti, inginnya dia itu tuh berharga, inginnya dia itu tuh memberikan dampak baik kepada kehidupan ya, kepada kehidupannya dia. Jadi kehidupan itu tuh tentu saja orang-orangnya gitu ya, orang-orang yang ada di sekitarnya dia, keadaan dan sebagainya gitu loh. Jadi kayak ada ilusi ingin sempurna juga bisa ini ya, mengganggu si pasangannya kamu gitu loh. Ada ilusi kesempurnaan di dalam dirinya gitu. Sebenarnya sih ini baik ya, tapi akan berdampak baik untuk dunia luar atau orang-orang lain, tapi bisa ini agaknya mengganggu kepada diri dia sendiri gitu loh. Contohnya begini, yang tadi kata Marif, kalau lihat kamunya itu tuh kayak banyak pikiran gitu ya, dia bisa itu tuh langsung ngecek diri dia sendiri. Kok kamu kelihatan suntuk ya? Apa gara-gara aku ini? Apa tadi masakannya aku tuh gak enak ya? Bikin kamu jadinya gak happy makannya, sehingga kamu kelihatan berdiam diri, suntuk. Apakah aku ini tuh minta terlalu banyak sama kamu? Nah, gitu-gitu dia tuh langsung cepet dia, gelisah dia. Jangan sempat ada kesalahan yang dia lakukan sehingga membuat kamu terlihat suntuk gitu loh. Apa dia udah gak cantik lagi nih? Apa dia udah gak tampan lagi? Udah gak menarik dia nih? Nah, bisa dia kesana itu, cepet dia. Gitu ya. Lihat kamunya itu tuh kayak ngediemin dia. Kenapa kamu diem? Apa kamunya itu tuh udah ketemu sama orang yang lebih menarik dibandingkan dengan dia? Di sana. Gagal dia bikin kamunya itu tuh bertumbuh rasa cintanya kamu, bertumbuh rasa sayangnya kamu. Di sana. Ya. Karena memang satu sisi orang ini tuh punya niatan ya. Punya niatan hubungan kalian itu tuh langgeng gitu loh. Inginnya itu tuh ya hubungan ini tuh berkualitas, bermakna gitu loh. Artinya bahwa ya dia gak main-main sama kamu, ya dia beneran sayang sama kamu, dia beneran cinta sama kamu, menginginkan untuk hidup bersama dengan dirimu gitu ya. Jadi di matanya dia hubungan ini tuh berharga yang harus dirawat dengan baik-baik, dijaga dengan baik-baik gitu ya. Dia tidak ingin merasakan kehilangan, kegagalan. Kehilangan karena kegagalan dia
berperan sebagai pasangan bagi dirimu. Gitu loh. Di sana ya. Gitu dia memang ini orangnya. Kalau udah cinta, cinta beneran. Kalau ingin bersama, jangan ada berpisah. Memang dia begitu modelnya. Gitu loh dalam hubungan asmara. Gitu ya. Ya orangnya baik berarti. Di situ ya orangnya baik. Dan ingin selalu semakin baik setiap hari. Makanya ada tadi kata Maria, bahasanya Mari kalau kamu sempat tadi dengar, ada ilusi mau sempurna. Gitu. Ya. Jadi tidak heran kalau Mari lihat di sini tuh dia banyak berkorban ya dalam relationship-nya kalian. Setidaknya pengorbanan ini tuh adalah pengorbanan yang dia akui sendiri gitu ya. Kalau kamu kayak nggak ngerasa, oh dia banyak, kalau kamu nggak ngerasa ada tindakan-tindakan berarti yang dia lakukan gitu ya, atau kamu kayak nganggep, wah yang dia lakukan itu tuh wajar aja kok, dia itu yang lakukan tindakan-tindakannya dia itu tuh normal. Ya memang begitu semua pasangan gitu ya. Walaupun kamu tidak mengakui keistimewaan dari tindakan yang dia lakukan kepada kamu, tapi kalau diri dia sendiri itu tuh sudah bilang bahwa, wow dia udah lakukan yang terbaik dan banyak pula, gitu. Ya, gitu dianya di sana. Dan bukan bermaksud untuk membela dia ya, tapi menurut Mari nyata sih ya. Jadi kayak 88% apa yang dia pikirkan tentang bagaimana sikapnya dia di sini, apa yang dia akui tentang sebagaimana pengorbanannya dia dalam relationship sama kamu ini, 88% Madrat itu tuh kebenaran sih. Terlepas dari kamu akui atau enggak kamu akui ya, kamu sadari atau enggak kamu sadari. Begitu ya. Memang ada tindakan nyata. Jadi enggak yang kayak omon-omon gitu ya, ngaku-ngaku sendiri. Mari sebagai orang luar yang membaca secara energi, Mari bilang juga iya. Bukan berarti kamunya tidak punya pengorbanan pula ya. Oh tidak. Bukan berarti Mari bilang di sini tuh jomplang ya, kamunya ngasih dikit dianya ngasih banyak. Oh bukan gitu. Enggak. Kamu juga ada kontribusinya, banyak sedikitnya hadir di situ investasi dari dirimu gitu ya. Mari nggak bilang kamu mau kondo gitu ya, istilah-istilah anak muda zaman sekarang ya. Enggak. Ada gitu. Walaupun kalau boleh dihitung-hitung banyakan dia sih. Kalau boleh dihitung-hitung ya. Memang bisa kayak sabar gitu. Sabar kan kita nggak bisa lihat ya, mana materinya sabar, nggak ada materinya sabar, mana sabar. Nah, tapi dia udah bersabar lihat kamu gitu loh. Sabar dia mendampingi kamu. Mana tuh kayak toleransi, mana barangnya toleransi, nggak ada kan. Nah tapi kan dia kata toleransi kan ada, berarti itu kan sesuatu yang nyata gitu ya. Nah dia sudah toleransi, kamu mau terlambat pulang, kamu mau kayak kelihatan yang mungkin saja tidak benar sesungguhnya bagi perhitungan si pasangan kamu ini, tapi dia ya udahlah biarin aja dulu, gitu-gitu dia ya, mau berkompromi, mau tabah gitu loh, cinta, kasih sayang. Itu kan barang-barang imaterial kan di sana. Tapi itu juga sebuah bentuk dari persembahan ya. Sesuatu yang dalam bentuk perjuangan gitu ya. Nah, di sana. Jadi memang Mari lihat kamunya itu tuh bisa ya. Memang sengaja kan? Sengaja kamu ingin sebagai orang yang mendominasi relationship ini kan. Kalau Mari lihat ya. Ada niatannya kamu seperti itu. Tapi mendominasinya bukan dalam artian yang buruk nih. Tidak. Mungkin memang kamu tuh seneng untuk menjadi center dalam sebuah relationship kan. Gitu. Jadi kamu ya tanda petik nih. Kamu sering men-trigger dia. Sudah baik semakin baik sama kamu kan. Sudah ngasih
makin memberi ke kamu kan, begitu. Mari lihat memang keadaan hubungan kalian itu tuh lebih banyaknya kalau bisa nih punya dampak yang baik, yang positif, itu tuh cenderungnya untuk kamu gitu loh. Di sana. Ya mungkin itu caranya kamu supaya kamu bisa betah gitu loh dalam relationship ini. Gitu ya. Kalau hanya cepat berpuas diri, takut-takutnya mungkin pikirannya kamu itu tuh bisa bikin kamu jadi cepet bosen. Tidak bisa tahan lama. Gitu ya. Bosen. Pengennya cari yang lain. Begitu ya. Biar kamu juga kuat bertahan gitu loh. Kalau hubungan ini tuh banyak bikin kamu sedih, sering bikin kamu marah, gitu ya. Kamu merasa kekurangan, gitu ya. Kamu loneliness, hampa, tidak melihat ada sesuatu yang berharga, yang berarti. Kamu bisa aja nih cepet angkat kaki gitu ya. Dan meninggalkan relationship ini. Gitu ya. Nah, jadi kamu ingin hubungan dengan dia itu tuh menjadi hubungan yang tanda petik ya, terbaik pula gitu loh. Biar kamu ada energinya gitu ya untuk setia sama dia. Gitu loh, untuk tetap mau menjadi pasangannya dia. Gitu. Jadi mari bilang kamu sering nih uji coba sih pasangannya kamu. Nggak mesti uji cobanya kamu itu tuh dengan cara ngamuk-ngamuan sama dia, bikin dia cemburu, enggak. Tapi entah kamu sedang menjual ya. Kamu menjual sisi feminimnya kamu yang rentan, yang sensitif ya, yang lemah, tak berdaya ya. Kamu menjual kesedihan lah. Seperti itu ya ke si pasangannya kamu ini. Dan mari lihat kesedihannya kamu. Orangnya soalnya empati nih. Empat ini ya. Orangnya empat. Jadi kalau ngeliat kamu sedih itu gak seneng hatinya. Pengen tuh bikin kamu ceria. Gitu. Dan mari lihat jangan-jangan kamu tahu nih kartu truf untuk memainkan emosionalnya si pasangan kamu ini. Gitu. Kamu gak ngejahatin dia, enggak. Kalau mari bilang sih enggak ya. Kamu soalnya juga bukan psycho gitu. Kamu bukan orang gila gitu ya. Kamu bukannya maniak sadistik gitu. Oh tidak gitu. Kamu orangnya waras gitu ya. Nah, hanya saja kamu tahu nih caranya untuk tanda petik ya. Memainkan peran yang benar ya. Dalam sebuah relasi gitu lah. Hubungan relationship gitu. Nah, di sana ya. Jadi memang kalau makin sering kamu tunjukin kamu tak berdaya, kamu punya keterbatasan, kamu butuh bantuan, kamu butuh seseorang yang menghibur kamu, yang menguatkan kamu, ya. Kalau memang kamu menginginkan hal itu, kamu akan bisa dapat dari si dianya, gitu loh. Sama si dia, kamu mau apa? Nggak perlu marah-marah. Kamu tunjukin kamu bersyukur, kamu tunjukin kamunya itu tuh bersyukur dengan apa yang dia berikan kepada kamu ya. Kamu jual air matanya kamu gitu ya. Kamu jual gundah gulananya kamu gitu ya. Hal itu tuh akan dia beli gitu loh. Akan dia beli. Di sana ya. Tapi lagi-lagi jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Karena terima kasih dari kamunya itu tuh boleh tuh jadi booster energi untuk dia. Supaya dia bisa ngasih kamu lebih dan lebih lagi. Gitu ya di sana. Apresiasi dia terus-terusan. Karena dia butuh juga itu diapresiasi. Kalau dia terus-terusan berada dalam kondisi sedih ngelihat kamu. Ya merasa kayak kurang mantep sebagai pasangannya kamu. Kesian juga kan. Kesian juga. Gitu loh. Ya. Kamu jual kesedihanmu dan kamu memberikan kepada dia apresiasi. Mari lihat itu tuh suatu transaksi timbal balik yang baik ya. Gitu. Dari sana. Kalau dia melakukan sesuatu bikin kamu bahagia, tunjukin gitu ya. Nanti kalau dia, wah aku berhasil bikin kamu bahagia, oh makin semangat dia.
gitu loh. Makin semangat dia bikin kamu tuh makin bahagia gitu di sana ya. Jangan terus-terusan hanya jual-jual sedihnya doang gitu loh, jangan. Sekali-sekali kasih dia ya hal yang menggembirakan baginya gitu lah, hal yang memuaskan bagi dia gitu. Gampang kok mau punya relationship yang baik dengan orang ini, gampang mau bisa dapat apa yang kamu inginkan dalam relationship ini, gampang banget gitu. Nggak usah kasar-kasar, nggak usah keras-keras gitu ya, nggak usah barbar gitu, nggak usah. Sentuh aja hatinya, goyah dia tuh, langsung dia ngasih. Kamu mau minta apa, dia usahain setidaknya seperti itu ya, dia usahain gitu loh. Dia mampukan dirinya biar bisa mempersembahkan sesuatu kepada kamu gitu ya. Mari bilang sih ya, dirawat, dijaga baik-baik hubungan sama dia ya, dirawat, dijaga gitu loh. Karena nggak akan ada kekerasan kalau dari dia ini, nggak ada keras-kerasnya gitu loh. Nyaman, ini nyaman kalau kamu bisa bersyukur ya, kamu bisa mengapresiasi apa yang dia lakukan ke kamu ya, kamu apresiasi apa yang sudah kamu dapatkan dalam relationship dengan si dia ini ya gitu. Ini layak lah untuk dipertahankan, layak untuk dipilih dia menjadi kekasih kamu, menjadi partner hidupnya kamu, layak banget. Bagi kalian yang sudah mencari hubungan jangka panjang, mari lihat, kalau boleh saran ya, kasih kesempatan kepada si dianya gitu. Coba hitung si dianya ya, hitung dia gitu. Masukkan dia sebagai kandidat nomor 1 untuk boleh kamu pilih menjadi pasangan seumur hidupnya kamu gitu. Kamu gak bakalan menyesal, gak nyesal gitu ya. Walaupun misalnya kamu cewek nih dan dia tuh cowok yang kayak gayanya gaya bodyguard gitu ya, serem gitu loh, itu tampilannya aja itu. Tapi kalau hatinya Hello Kitty ya, dia tuh lembut itu di sana ya. Kalau yang beringas dari dia tuh nggak bakalan kamu lihat itu tindakan beringas gitu. Bahkan kalau mau main-main beringas, bisa-bisa kamu yang lebih beringas daripada dia gitu ya. Walaupun tadi nih tampilan dia udah kayak tukang pukul gitu ya, bodyguard gitu ya, udah kayak gitu ya, preman gitu, mafia. Tapi nggak ada tuh. Si dianya main tuh lembut-lembut hati, nangisannya nih orangnya, sensitifan gitu ya, perasa gitu modelnya si dia di sana ya. Nah jadi kalau boleh saran, jangan gagalkan relationship ini, jangan. Kalau boleh mari sarankan ya, karena untuk nyari-nyari orang kayak gini yang mau berkorban, yang mau mengusahakan, yang mau sungguh-sungguh, yang mau peduli gitu loh, yang mau menjadi berarti bagi orang lain. Nah ini dia orangnya. Enak kamu bisa jadi ratu, jadi raja gitu ya. Tapi ya semoga kamu juga mau gitu, rendah hati, bermurah hati ya, menjadikan dia juga ratu dan raja. Dia tuh nggak pakai ngelunjak. Ada tuh kan beberapa orang, alah ini loh pasangannya aku nih, kalau dia dibuat seneng ngelunjak, nggak tahu diri, jadi jahat gitu. Mungkin itu adalah orang lain, tapi yang jelasnya itu bukan dia gitu loh ya. Jadi jangan pelit-pelit menunjukkan kasih sayang sama dia. Kamu sayang sama dia, dia makin sayang sama kamu. Kamu hargai dia, dia makin menghargai kamu gitu ya. Kamu cinta sama dia, dia lebih cinta sama kamu gitu tuh. Ini orangnya fair play. Dan bahkan kalau mampu dianya, kamu ngasih dia 1, dia maksain dirinya dia ngasih kamu 2 minimal ya. Kalau nggak bisa 5, 2 gitu loh di sana. Orang-orang tahu diri gitu loh. Orang-orang tahu diri nih ya. Kamu kasih dia 10, dia maunya tuh kalau bisa ngasih kamu 100. Nggak bisa ngasih kamu 100 karena kamu ngasih dia 10, dia akan usahain ngasih kamu 20 minimalnya begitu ya. Itu gambar-gambaran aja ya. Tapi demikianlah gitu loh. Kalau kamu mau punya hubungan sehat, langgeng, awet gitu ya, banyak harmonisnya, bisa membuat kamu puas gitu ya, asalkan kamu mau jujur gitu loh ya. Maka dialah orangnya gitu. Oke, baik.
Jadi bacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, berikut ada Capricorn, ada Leo di sana, Scorpio hadir, Taurus ada, Gemini, Virgo, Cancer, Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.